Hai semua, perkenalkan nama saya Bernadita Kusuma Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Pekalongan. Saya saat ini mengajar di SMA Santo Bernardus Kota Pekalongan. Video kali ini akan membahas tentang tugas ruang kolaborasi pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ada Bu Yasma. Selamat siang Bu Yasma. Gimana kabarnya Bu Yasma? Alhamdulillah Bu Deta, kabar baik nih. Bagaimana Bu Deta sendiri? Sehat ya? Iya, puji Tuhan Bu Yasma, saya sehat. Kabar saya juga baik. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Bu Deta ya, sehat semua. Iya Bu Yasma, amin, amin. Wah, ini Janur Gunung nih Bu. Tumben sekali Ibu datang ke ruangan saya. Apa ada hal yang bisa saya bantu atau ada hal yang bisa Ibu ingin bicarakan dengan saya? Iya nih Bu Deta, ada sedikit kendala. Sebenarnya saya pengen ngobrol dan sedikit curhat sama Ibu tentang bagaimana pembelajaran saya, Bu. Oh, oke, boleh sih, Bu. Kebetulan saya ini lagi ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya gini Bun, ini kan agak-agak bingung sih saya dengan salah satu anak didik. Kenapa ya Mhm. anak didik saya itu kurang bersemangat, padahal pelajaran saya kan hubungannya di luar kelas. Dan menurut saya itu sudah melakukan pembelajaran dengan menyenangkan, menggunakan ice breaking pula. Oh, jadi gitu. Jadi Ibu saat ini sedang bingung ya dengan anak didiknya yang kurang bersemangat ketika di pembelajaran. Boleh Ibu ceritakan dengan saya gimana apakah yang Ibu alami saat ini? Jadi begini, saya tuh memiliki masalah anak didik pada saat proses pembelajaran, dia itu kayak cuek aja, tidak mau dilibatkan, dia juga merasa minder. Terus habis itu ketika saya tanya ke teman-temannya, temannya juga nggak peduli gitu. Dan saya tanya ke dia, dia cuma geleng-geleng kepala saja. Terus dia itu tampak murung. Terus ya saya agak kebingungan juga sih. Bagaimana ya solusinya ya Bu Deta? Baik, Bu. Dari sini berarti saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi ya, yaitu ada siswa Ibu yang tidak bersemangat dalam pelajaran yang Ibu ampu. Padahal pelajarannya mengasihkan dan selalu ditunggu-tunggu oleh murid-murid gitu ya, Bu ya? Iya sih, dari cerita anak-anak itu dia selalu menanti pelajaran saya. Tetapi menurut saya, karena anak-anak ini agak-agak murung, ini hal yang penting bagi saya. Karena menurut saya itu kan anak itu tidak hanya untuk kognitifnya aja, jadi dia harus juga menguasai di bidang psikomotoriknya juga. Oh, seperti itu. Kemudian dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Yang jelas sih saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya ke depannya. Mungkin bisa juga saya bertanya kepada guru kelas bagaimana setiap harinya dia pelajaran di kelas. Ya mungkin juga saya akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya gitu ya Bu Deta. Oke, ya bagus sih Bu kalau bisa berkomunikasi juga ya dengan orang tua berarti ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu berarti untuk mencapainya perlu juga dikomunikasikan dengan wali kelas, namun juga bila perlu dengan orang tua untuk mendukung kondisi anak tersebut ya Bu Yasma ya? Iya, Betul jadi ya? iya, betul Bu Deta. Jadi rencananya pertama mulai dengan cara saya mengajar dahulu. Saya akan memperbaiki cara saya mengajar. Mungkin apa kurang menarik terhadap anak tersebut. Dan kemudian saya akan berkomunikasi dengan guru kelasnya.
kenapa ya anak ini kok selalu murung. Bila perlu, kalau saya juga akan melakukan refleksi kepada orang tua dengan melakukan parenting. Dan saya juga mohon izin ini Bu, kalau kita suatu saat menghadirkan ahli untuk melakukan parenting kepada orang tua yang muridnya agak-agak bermasalah gitu. Mungkin jadi keluarganya kurang mendukung untuk prestasi anak-anak. Oh, berarti Ibu akan melakukan parenting juga emang mengundang orang tua yang ahli, kemudian di bidang parenting, kemudian akan ada acara juga ya Bu ya, kegiatannya berarti parenting. Gitu ya Iya, Bu ya. iya mungkin ini jika diperlukan Bu. Ya, benar Bu seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi dengan cara mengajar juga dari Ibu Yasma juga akan memperbaikinya ya. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari murid Ibu Yasma ini? Tentunya Ibu ingin dong murid Ibu ini kembali bersemangat dan mungkin malah bisa berprestasi ya Bu ya. Ya, menurut saya memang sebenarnya anak itu dari pengamatan fisik saya, dia itu bisa lebih berprestasi. Mungkin saya juga bisa mengarahkan ke salah satu bidang-bidang olahraga gitu, Bu. Oke. Kemudian rencana Ibu ke depannya apakah Ibu juga akan mengajak orang tua untuk berkolaborasi Bu Yasma? Iya, mungkin saya juga akan mengajak orang tua untuk melakukan refleksi juga, bagaimana membicarakan secara perlahan-lahan kondisi anak tersebut dengan orang tua terlebih dahulu, Bu. Oke, baik Bu Yasma. Jadi menurut Ibu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari diskusi kita di siang hari ini, Bu? Terima kasih ya Bu Deta, saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan ini. Jadi tidak hanya saya harus menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran, tapi juga saya harus mengetahui sikap dan perasaan anak, sehingga pada saat proses pembelajaran, anak itu akan lebih baik dan lebih maksimal pencapaiannya. Oke, jadi Ibu mendapatkan solusi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, serta dapat mengetahui perilaku tadi ya, sikap, perasaan anak sehingga saat KBM berlangsung itu bisa menjadi lebih baik dan lebih maksimal ya Bu ya. Iya Bu Deta. Nah, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini agar bisa menjadi lebih baik dan lebih maksimal tadi, kira-kira nih menurut Ibu, Ibu perlu dukungan seperti apa yang dibutuhkan untuk kegiatan ini Bu Yasma? Tentu saja kalau di sekolah banyak yang harus dilibatkan ya Bu. Contohnya misalkan dukungan dari kepala sekolah, itu sangat penting sekali. Juga dari rekan-rekan sejawat yang lainnya, terutama wali kelas dari murid tersebut. Tidak lupa bisa juga dengan orang tua, karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan mungkin lebih hasilnya akan lebih terlihat maksimal gitu Bu Deta. Ya, bagus sekali Bu Yasma. Saya sih setuju dengan ide dari Bu Yasma bahwa kita juga perlu berkolaborasi ya, baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian wali kelas, murid, dan tentunya juga dengan orang tua murid ya Bu Yasma ya. Karena dengan berkolaborasi ini uh, mudah-mudahan segala masalah yang kita rasa berat itu semua akan terasa lebih ringan ya Bu Yasma ya. Iya Bu Deta, benar sekali. Oke Bu Yasma, mudah-mudahan untuk kedepannya nanti dapat diterapkan oleh Bu Yasma. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu akan dilaksanakan? Secepatnya Bu Deta, ya insya Allah mungkin minggu depan sesuai dengan pembelajaran saya. Jadi saya masuk kelas, ke guru kelasnya sesuai dengan jadwal yang sudah biasa kita lakukan bareng-bareng. Oh oke Bu, jadi secepatnya minggu depan ya Bu ya. Saya tunggu sih hasilnya. Oke, iya, insya Allah minggu depan karena kan hari ini sudah minggu ini sudah selesai saya komunikasi dengan Ibu, berarti saya akan laksanakan minggu depan. Gitu Bu Deta.
Oke, baik Bu Yasma. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu lagi, Bu Yasma? Kalau dari saya sih saya mendukung sekali ya segala kegiatan atau rencana yang baik yang berguna untuk kemajuan sekolah kita, terlebih untuk apa namanya masa depan peserta didik yang sudah dipercayakan kepada sekolah kita ini. Gitu ya, Iya, Bu. iya Bu, terima kasih atas dukungannya. Saya dari ngobrol-ngobrol ini, curhat-curhat ini, memberikan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Deta. Baik Bu Yasma, selamat siang, jaga kesehatan selalu ya Bu Yasma ya. Iya, terima kasih Bu Deta, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Baik Bu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di coaching berikutnya sama Bu Deta ya. Tekan. Kok ada Bu Deta di sini? Lagi jalan-jalan ya? Selamat siang Bu Deta. Apa kabar nih Bu? Iya nih Bu, selamat siang Bu Yasma. Puji Tuhan saya kabarnya sehat Bu. Cuma saya memiliki sedikit problem nih Bu. Oh, bagaimana Bu Deta? Ada masalah ya? Apa ada yang bisa dibicarakan nih? Atau mungkin saya bisa bantu dari permasalahan Bu Deta? Ya kalau Ibu sedang tidak sibuk, boleh nggak Bu kalau kita berbincang-bincang sebentar? Tentu saja boleh, khusus buat Bu Deta, nggak ada yang tidak boleh nih. Kebetulan ini saya ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, ada apa ya Ibu? Dari percakapan ini, apa yang akan Ibu harapkan? Nantinya sih saya ingin menemukan solusi ya Bu tentunya dari permasalahan saya Bu Yasma. Mungkin setelah nanti saya ceritakan sama Bu Yasma, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Dari mungkin mendapatkan solusi dan gambaran ya. Mudah-mudahan tercapai nih dari komunikasi ini. Memangnya ada masalah apa sih Bu Deta? Jadi gini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya, dia tidak begitu bersemangat untuk belajar fisika, bahkan tugas pun jarang dia kerjakan. Jadi itu yang membuat saya sedikit pusing bagaimana cara menghadapinya Bu Yasma. Biasa ya dalam pembelajaran itu selalu ada siswa yang kurang bersemangat. Untuk itu kira-kira menurut Bu Deta penyebab dari masalah itu apa ya? Penyebabnya sih saya sudah menelusurinya sih Bu. Kemudian setelah saya telusuri mungkin dia merasa kurang bersemangat karena dia tidak begitu suka dengan pelajaran fisika karena Ibu tahu sendiri ya kalau pelajaran fisika itu pelajaran yang sulit seperti itu, Bu. Oke, berarti Bu Deta sudah melakukan pendekatan ya sama siswa tersebut. Menurut Bu Deta kan sudah melakukan pendekatan, pengamatan, mengapa ya dia masih tetap tidak suka dengan pelajaran fisika yang Ibu ajarkan? Jadi Bu, setelah saya amati dan juga saya kemarin kebetulan juga sudah memanggil anak tersebut, saya tanya, "Kenapa kok kamu tidak suka pelajaran fisika? Atau kamu kok kalau di kelas waktu pelajaran kok, tidur-tiduran kayak malas-malasan gitu?" Nah, kemudian dia cerita kalau, "Bu, fisika tuh banyak banget rumus yang harus dihafalkan, Bu, dan saya nggak suka menghafalkan rumus itu," katanya seperti itu Bu Yasma.
Oh iya, dari pengamatan sudah seperti itu. Bu Deta udah bagus, sudah pendekatan. Terus menurut Bu Deta, kondisi ideal yang Ibu harapkan nih dari siswa tersebut, itu apa ya, Bu? Kalau dari saya sih, saya tentunya berharap kalau siswa itu dapat mengikuti pelajaran saya dengan baik sama seperti Hmm. teman-temannya, Bu. Oh gitu. Berarti ingin anak itu biar termotivasi seperti yang lain ya. Iya, Bu Yasma. Kalau Jadi begitu, iya. jadi berdasarkan pengamatan saya, mungkin saya merefleksikan juga sih Bu, mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang menarik ya. Jadi metode saya itu kayak masih monoton sehingga kurang menarik minat siswa-siswi saya. Sehingga ada anak yang tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran fisika yang saya terapkan. Jadi Bu, saya akan melakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar fisika bersama saya, Bu. Oke, itu motivasi belajar murid ya yang ingin Bu Deta capai. Terus kira-kira nih metode apa lagi yang pernah yang pernah Bu Deta lakukan di kelas yang kemungkinan akan berhasil gitu, Bu? Metode yang pernah saya lakukan gitu ya, Bu, ya? Iya. Ada sih Bu, dulu saya pernah menggunakan praktikum di laboratorium fisika. Kemudian ya itu pasti ya Bu ya, kalau fisika kan selalu erat kaitannya dengan praktik fisika di lab fisika. Kemudian ketika beberapa waktu yang lalu saya juga menggunakan simulasi praktikum pada aplikasi PET, PHET itu loh Bu yang ada di dunia Iya. maya. Mm-mm. Kemudian waktu saya menggunakan metode pembelajaran praktikum, baik di lab fisika maupun lab virtual tadi, saya melihat siswa-siswi saya itu sangat antusias Bu Yasma. Mereka mengerjakan praktikum dengan berkelompok dan kalau mereka senang dengan pembelajaran fisika menggunakan praktikum, itu kan karena mereka itu harus belajar, tapi di sisi lain juga mereka bermain gitu ya Bu ya, dan mengeksplor hal-hal baru. Jadi mereka merasa senang, merasa enjoy, sehingga hasilnya seluruh siswa terlibat, nggak ada yang mengantuk dan pembelajaran juga berjalan sesuai yang diharapkan Bu Yasma. Luar biasa sekali Bu Deta, ada ada praktikum, ada PHET, semua sudah dilakukan sama Bu Deta. Menurut saya sih udah menarik ya. Nah, jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Deta, seberapa tinggi sih tingkat keberhasilan metode yang menarik minat belajar siswa Ibu itu tadi? Kalau saya boleh berikan peringkat, kalau menurut saya sih pembelajaran yang saya lakukan di kelas mungkin antara nilai 8 sampai 9 ya Bu ya. Oh ya, berarti kan masih menurut jenengan masih ada nilai yang belum maksimal nih kalau dari angka 8 sampai 9 menuju 10 masih kurang. Nah, menurut Bu Deta lagi nih, rencana apa saja yang akan dilakukan dan langkah-langkahnya untuk menutup biar menjadi angka 10? Kemungkinan rencana yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik agar siswa-siswi saya itu tidak tegang terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran fisika. Kemudian saya juga akan mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid, mengupdate-nya dengan mungkin saya akan sharing juga ya atau berkolaborasi dengan beberapa guru fisika senior yang ada di kota ini kayak seperti contohnya Pak Arsadi, Pak siapa itu ya namanya Pak Toha yang ada di SMA 2, kemudian ada Bu Sakinah juga yang ada di SMA 1, itu kan guru-guru senior yang mungkin bisa membantu saya menyelesaikan segala masalah
yang ada pada pembelajaran saya sehingga saya bisa mengupdate bagaimana cara mengajar yang baik, kemudian metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi siswa maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Seperti itu, Bu Yasma. Oke, Bu Deta. Itu Bu Deta punya link yang bagus ya dari senior-senior, bisa untuk belajar juga. Tetapi mungkin ada pihak-pihak lain lagi yang mungkin bisa membantu lebih dalam untuk menyusun dan untuk melaksanakan program ataupun rencana-rencana Bu Deta. Di antaranya siapa saja ya kira-kira yang bisa membantu kegiatan tersebut? Ya, mungkin selain ya beberapa rekan guru sejawat yang mengampu sama-sama mapel fisika, saya juga mungkin akan mengajak kolaborasi juga dengan wali kelas tentunya ya. Karena wali kelas itu kan mau nggak mau dia juga harus melihat perkembangan dari siswanya yang ada di kelas, sehingga kalau ada siswanya yang di kelas yang kira-kira dia motivasinya kurang, dia bisa juga membantu untuk meningkatkan motivasi siswanya sehingga semangat dalam kegiatan belajar, khususnya di dalam pelajaran saya di kelas. Seperti itu, Bu Yasma. Iya, betul sekali. Bagus, Bu Deta. Memang di dalam sekolah kita perlu berkolaborasi untuk menjalankan semua kegiatan. Karena dengan berkolaborasi, semuanya yang berat pasti akan menjadi lebih ringan. Iya, Bu Deta Iya, gitu ya. iya betul Bu Yasma. Iya. Terus nih setelah sudah berkolaborasi, itu kira-kira berapa butuh waktunya ya Bu Deta untuk melakukannya? Berapa lama butuh waktu Bu Deta untuk melakukan itu maksudnya? Kalau waktunya sih kalau menurut saya sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu Yasma. Karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu lama. Karena segala sesuatu kan tentu nggak ada yang instan ya Bu Yasma ya. Ya, semua memang nggak ada yang instan Bu, semua harus melalui proses ya. Nah, untuk melakukan itu semua, rencananya Bu Deta mau melaksanakannya kapan ya? Sepertinya ya secepatnya Bu akan saya terapkan di dalam pembelajaran fisika agar siswa dapat mendapatkan hak belajar mereka sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan dengan baik bagi saya maupun bagi siswa itu sendiri, Bu. Iya, memang harus secepatnya karena semua harus dilakukan dari sekarang dan dimulai dari diri kita juga ya Bu Deta ya. Betul, Bu. Nah, untuk itu pasti ada komitmen nih, komitmen apa yang Bu Deta lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Kalau dari saya sih, saya tentu akan konsisten ya Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, dengan semua pihak-pihak sekolah dan mungkin juga dengan orang tua. Kemudian saya juga akan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode mengajar yang menarik dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya ketika di kelas selalu dirindukan oleh siswa-siswi saya. Seperti itu Bu Yasma. Wah, Harap luar biasa ini. Bu Deta ini guru ideal bener-bener nih ya. terima Pasti kasih banyak Bu Yasma. murid-murid yang suka ini ya. Tadi kan Bu Deta udah nyampaikan nih, sudah berkolaborasi, semua sudah dilakukan. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan sih saya butuh dukungan tentunya dari sekolah ya Bu Yasma ya, dengan, berupa sarana prasarana yang komplit atau fasilitas yang komplit yang ada di laboratorium fisika, baik yang ada di sekolah maupun ketika saya menggunakan lab virtual.
karena saya melihat lab fisika itu beberapa alatnya juga sudah rusak dan mungkin perlu diganti. Jadi saya sangat membutuhkan sarana prasarana yang baik, yang tersedia dan yang kalau bisa sih komplit ya Bu ya untuk memenuhi kebutuhan lab. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan moral yang baik dari kepala sekolah maupun teman-teman saya, rekan sejawat saya yang ada di sekolah ini, seperti itu Bu. Oh iya, Bu Deta, ini hal yang sangat bagus sekali. Pasti sekolah pun mau memfasilitasi sarana dan prasarana yang Ibu Deta butuhkan tadi ya. Mudah-mudahan sekolah bisa memfasilitasi itu semua. Nah, biar rencananya berjalan dengan lancar untuk kegiatan fasilitas itu. Setelah ini, Bu Deta pasti akan segera melakukan untuk kegiatan yang tadi direncanakan ya, Bu Deta ya? Iya Bu Yasma. Iya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan apa yang Bu Deta harapkan bisa terlaksana. Nah, sekarang bagaimana Amin. nih perasaannya setelah kita berbincang-bincang ataupun ngobrol sejenak ini, Bu Deta? Puji Tuhan saya merasa senang Bu Yasma, saya lega sudah bercerita, berbagi cerita sedikit dengan Bu Yasma. Saya merasa menemukan solusi dari masalah saya ini Bu Yasma. Alhamdulillah, syukurlah kalau seperti itu. Setidaknya kita bisa meningkatkan pembelajaran, meningkatkan sekolah kita bareng-bareng bersama-sama. Nah, untuk itu apakah ada hal lain yang ingin Ibu Deta sampaikan lagi? Saya rasa cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari segala masalah saya ini Bu Yasma. Saya merasa sangat terbantu dengan pembicaraan ini seperti itu Bu Yasma. Ya, Bu Deta, saya juga merasa senang mendengarkan cerita. Saya juga ingin mendengarkan cerita lagi ke depan mungkin setelah Bu Deta melakukan kegiatan tadi, kita bisa berdiskusi kembali hasil yang sudah dicapai ya Bu Deta ya. Iya Bu. Oke, Bu Deta, terima Semoga kasih. iya Bu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Yasma ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu Deta ya. Oke, Bu Deta, eh, saya rasa cukup ya Bu Deta ya. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu atas masukannya, atas pembicaraan kita di siang hari ini. Sehat selalu untuk Bu Yasma, sampai jumpa ya Bu Yasma ya. Sama-sama Bu Selamat, Deta, sehat juga. selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bu Deta.